Halo rekan-rekan 5TV, Anda berjumpa lagi dalam Liputan 5 News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya, Dea Skar Arum. Pemirsa, anak perusahaan Korea Selatan, Korinda Group, membantah adanya pembakaran lahan di Papua yang dilakukan oleh perusahaannya. Pasalnya, pembakaran lahan yang mencapai 57 hektar ini telah melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Perkebunan di Indonesia. Berikut liputan selengkapnya. Pada kasus baru-baru ini, yaitu pembakaran hutan di Papua untuk usaha perkebunan kelapa sawit yang diduga dilakukan anak usaha perusahaan Korea Selatan, Korinda Group. Namun temuan itu dibantah oleh Korinda Group dan menyatakan bahwa temuan itu tidak benar. Metode pembakaran lahan hutan dengan cara dibakar ini dinilai melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Perkebunan di Indonesia. Selain itu, hutan Papua merupakan salah satu hutan hujan yang tersisa di dunia. Luas lahan yang dibakar tersebut mencapai 57.000 hektar atau hampir seluas ibu kota Korea Selatan. Isu ini berdasarkan hasil riset dari Forensik Arsitektur bersama Greenpeace menunjukkan pembakaran lahan hutan ini dilakukan sejak 2011 hingga 2016. Dalam penelitiannya, mereka menemukan pola, arah, dan kecepatan pergerakan api saat kebakaran cocok dengan pola kecepatan dan arah pembukaan lahan. Selain itu, data ini pun diperkuat oleh sejumlah warga setempat yang menyebutkan bahwa kebakaran dilakukan dengan sengaja. Jadi dari investigasi yang kami lakukan itu menunjukkan sangat kuat bahwa pembakaran hutan di wilayah Korindo itu disengaja. Pertama, bukti-bukti yang kami ajukan adalah bagaimana foto udara yang menemukan titik-titik api di wilayah konsesi, kemudian dilakukan kajian dengan melakukan spasial dan juga geotek dari foto-foto tersebut dan video, kemudian di-compare dengan titik api yang dari NASA dan disesuaikan dengan waktu. Dari fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa periode pembukaan, periode titik api itu juga berkaitan dengan proses pembukaan yang dilakukan oleh Korindo. Jadi sangat jelas menunjukkan bahwa kesengajaan itu dilakukan dalam proses-proses pembakaran hutan dan lahan oleh PT Korindo. Ya, bantahan mereka itu wajar-wajar saja, tapi yang menjadi sangat penting adalah bagaimana penegakan hukum ini dilakukan. Pemerintah kemudian harusnya menindaklanjuti ini dan merekonstruksi kembali dari data-data yang kami punya untuk dilakukan penyelidikan kembali terhadap perusahaan ini. Di dalam video tersebut, di dalam video BBC, misalnya Korindo mengatakan bahwa pembakaran itu dilakukan oleh oleh masyarakat lokal yang membakar untuk mencari tikus tanah. Itu adalah jawaban-jawaban yang kemudian tidak menjelaskan atau membantah dari fakta-fakta yang sudah kami lakukan bersama dengan Forensik Arsitektur, di mana polanya sangat jelas sekali, model pembukaannya, kayu-kayunya, timpukan kayunya, titik api, dan periode pembukaan lahan itu beriringan dengan titik api sampai dari mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2016. Kalau pembakaran lahan itu memang dijadiin modus ya buat perusahaan-perusahaan sawit gitu. Banyak dari mereka yang memang menikmati pembakaran lahan, nggak cuma di Papua, di Sumatera, di Kalimantan pun juga seperti itu. Itu satu hal. Yang kedua, mereka biasanya tidak muncul sebagai perusahaan yang melakukan pembakaran hutan, pembakaran lahan. Itu biasanya pakai orang atau kelompok-kelompok tertentu untuk mengeksekusi tersebut. Pertama, dia kan sebagai penerima keuntungan dari pembakaran lahan itu. Habis dibakar mereka masuk. Jadi artinya mereka sengaja membiarkan dan mengambil kenikmatan.
dari proses tersebut. Yang kedua, pembakaran hutan itu tidak serta-merta kalau dapat izin untuk buka hutan, babat hutan, itu boleh dibakar. Itu ada caranya, harus dengan cara-cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya ditebang dan kayunya itu jadi kepemilikan siapa, karena itu juga aset. Nah, yang boleh ditebang itu tahapnya di mana aja, gitu. Dan itu dia tidak boleh mengganggu misalnya keanekaragaman hayati yang ada di hutan, ekosistem yang buat masyarakat adat yang ada di sana, kayak gitu. Kalau yang korindo, sebetulnya kalau pakai peraturan perundang-undangan yang ada hari ini bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi, itu kan boleh. Tetapi ke depan kalau undang-undang cipta kekayaan untuk investor itu atau omnibus itu diberlakukan, itu mereka melarang pemidanaan terhadap investor. Iya, yang kayak Korindo melakukan sejumlah pelanggaran atau perusahaan lain yang juga banyak melakukan pelanggaran, saya pikir nanti akan dapat kekebalan hukum. Baiklah pemirsa, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Dea Skar Arum beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. 5TV, be kreatif.